Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menghampirimu Tuhan di dalam kekudusan yang berasal daripada Tuhan. Mohon Kau menguasai hati dan pikiran kami, menaruh roh kudus-Mu dan pengertian yang dalam untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menjelaskan dan saudara-saudara yang mendengarkannya. Biar kami semuanya ada dalam lingkupan dan jamahan yang daripada Tuhan. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita belajar satu judul firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah Allah bekerja sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sekali lagi, Allah bekerja sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, Allah bekerja sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, kalau dikatakan Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, ini saya rasa judul yang sangat luar biasa buat kita. Bahwa dengan judul ini kita bisa mengerti bahwa semua perjalanan hidup kita tidak luput dari pantauan Tuhan, tidak luput dari kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat dalam bagian ini, dalam perjalanan waktu yang ada, baik waktu 24 jam kita atau waktu sebagai kesempatan kita, ya. Jadi itu yang dikatakan kalau kita lihat dalam bagian ini, waktu yang menjadi kronos, ya, kronos dikatakan waktu yang berjalan dengan waktunya Tuhan 24 jam itu, dan waktu yang menjadi kesempatan, kainos. Dua-duanya berjalan, dan di dua waktu itu Allah ada di sana. Ya, Allah ada di sana, dan Allah bersama-sama dengan kita, dan Allah itu adalah Allah yang tidak pernah absen, tidak pernah alpa. Dia selalu mengintervensi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Jadi Dia paling tahu yang paling baik bagi kita, yang paling tepat bagi kita. Makanya saya menggunakan kata
Ia mengintervensi segala sesuatu yang ada dalam perjalanan hidup itu, baik dalam waktu Kronos dan juga waktu Kairos, ya. Jadi Kronos itu waktu normal 24 jam, kalau Kairos itu kesempatan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kembali kepada tema kita, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, kalau Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia, maka sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Ada 3 cara yang ditunjukkan kepada kita, ya, untuk menyadari kehadiran Allah dalam sepanjang sejarah kehidupan kita secara pribadi. Ya, yang pertama adalah dikatakan Allah hadir dalam setiap kelemahan kita. Nah, ini. Jadi sekali lagi, Allah hadir dalam setiap kelemahan kita. Lihat di dalam ayat yang ke-26, saat dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekali lagi, kita bisa melihat Allah bekerja dalam setiap kelemahan kita. Artinya, saudara-saudara, Allah tidak pernah mengabaikan yang namanya kelemahan. Allah tidak hanya melihat kita dari sudut kelebihan kita, tapi Allah itu melihat kita juga dari sudut kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Apalagi kalau saudara melihat dalam konteks yang kita lihat dalam ayat 26-27 itu, dikatakan bahwa kelemahan ini berkaitan dengan komunikasi kita dengan Dia, dengan relasi kita lewat doa. Makanya dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, demikian juga Roh. Jadi Allah, kehadiran Allah itu lewat Rohnya, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, ini sangat menarik karena dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti saudara, Roh itu mengerti sekali apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi keperluan kita, dan apa yang menjadi kebutuhan demi kebutuhan hidup kita. Makanya dikatakan dalam bagian ini Roh membantu kita. Jadi kata membantu di situ itu mempunyai pengertian yang berkaitan dengan bagaimana Roh itu menolong kita. Dia menolong kita karena Dia mengetahui kita. Jadi dalam arti begini, Roh itu menolong kita karena Dia tahu, ya. Dia tahu keberadaan kita, Dia tahu keterbatasan kita, Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Makanya dikatakan Allah hadir lewat Rohnya di sana, ya. Allah hadir lewat Rohnya di sana. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi dalam kelemahan yang sangat-sangat panjang itu, dalam kelemahan yang silih berganti itu, ya, kita selalu berdoa, tapi sebenarnya kita nggak tahu bagaimana sebenarnya yang berdoa, ya. Kita kadang-kadang berdoa dengan akal budi kita kadang-kadang berdoa dengan kata-kata yang begitu indah, kita berdoa dengan kata-kata yang biasa, kita berdoa juga dengan kata-kata yang istilahnya itu kata-kata yang tidak dimengerti, ya, tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita mungkin, saking beratnya pergumulan itu. Tapi kita bersyukur dalam kelemahan yang seperti itu, dalam ketidaktahuan kita, dalam berdoa yang sesungguhnya, dalam frame doa yang bagus itu bagaimana, ternyata di sana Allah hadir lewat Rohnya, menolong kita dalam kelemahan kita itu dengan cara dikatakan di sana, dengan cara Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini luar biasa ini. Ya, kita yang berdoa, ternyata Roh itu hadir dalam hidup kita. Jadi Roh itu yang berdoa untuk kita. Ya, berdoa menyampaikan semua keluhan-keluhan kita. Ya, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, keluhan-keluhan yang panjang, ya, persoalan-persoalan hidup yang tidak terpecahkan. Ternyata Roh itu menolong kita untuk menyampaikan semua, ya kan, semua beban hidup kita kepada Tuhan. Jadi, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia itu dengan cara apa? Dia hadir. Allah hadir dalam setiap kelemahannya.
dalam setiap kelemahan kita, maksud saya. Ya, Allah hadir dalam setiap kelemahan kita. Ya, dalam kelemahan kita. Ini berarti saudara, ya, kehadirannya itu dinyatakan lewat apa? Lewat roh yang menolong kita berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu. Makanya saudara, kalau engkau susah, engkau berbeban berat, tidak ada kata-kata lagi yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang berdoa bagi kita, ada Roh Kudus yang menyampaikan keluhan-keluhan itu. Saat engkau menutup mata, saat engkau berbicara, saat engkau bergumul, dalam setiap persoalan-persoalan itu, roh itu ada di sana. Roh itu menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Bapa. Makanya dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saya suka dengan kata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi berarti saudara, ya, supaya doa kita di dalam kelemahan-kelemahan tadi yang disampaikan oleh Roh Kudus itu, ya, seharusnya kita berdoa dengan hati nurani yang murni, dengan hati nurani yang bersih. Kita berdoa dengan ketulusan, ya, dengan ketulusan. Jangan kita berdoa, ya saudara ya, jangan kita berdoa sementara akal kita masih berjalan. Ya, kita berserah kepada Tuhan, tetapi akal kita ini selalu ingin mencari jalan keluar. Ya, jadi seharusnya kita harus belajar. Kalau kita sudah berdoa, menyampaikan kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa rohnya hadir di sana, roh kudus itu menolong kita menyampaikan keluhan-keluhan itu, yang diminta daripada kita adalah bersihkanlah hati. Ya, bersihkanlah hati, supaya apa saudara? Supaya roh itu dengan sepenuh hati. Karena dikatakan di sana, ya, di dalam ayat 27 tadi, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Allah menyelidiki hati nurani. Allah tidak menyelidiki, ya, panjangnya doa. Allah tidak menyelidiki, ya, tidak menyelidiki panjangnya kata-kata kita. Ya, panjangnya kata-kata kita. Tapi dikatakan Allah menyelidiki hati nurani kita. Apakah kita tulus bergumul dengan pergumulan itu? Apakah kita serius berpasrah kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar menyerahkan segala pergumulan itu ke hadirat Tuhan sepenuhnya? Nah, ini yang dikatakan dalam bagian ini. Jadi mari kita belajar, ya, dalam hidup ini, ya, menyadari dalam hidup ini, kalau Allah hadir dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, kita harus percaya bahwa Allah hadir juga dalam kelemahan-kelemahan kita, dalam kekurangan demi kekurangan kita, dalam ketidakmampuan kita, ya, dalam ketidakmampuan kita, Allah ada di sana. Dan Allah selalu bersama-sama dengan kita, dan Allah mau kita menyelesaikan semua persoalan demi persoalan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah hadir dalam kelemahan kita. Allah hadir dalam kelemahan kita. Jadi Allah tidak pernah absen. Allah hadir dalam kelemahan kita. Bukan Allah hadir dalam kesuksesan kita. Bukan Allah sekedar hadir dalam keberhasilan kita yang luar biasa. Tidak. Dalam kekurangan, dalam kelemahan, dalam keputusasaan, dalam ketidakmampuan kita pun Allah hadir di sana. Itu sebabnya dikatakan Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan ini menjadi catatan yang penting buat kita, bahwa tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berkata, ya, kita berjalan dengan apa? Kemampuan, kekuatan, kehebatan kita. Tapi kita harus belajar menyerahkan semua beban, menyerahkan semua persoalan, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, karena Allah hadir dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, saudara, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, kita harus menyadari bahwa Allah hadir dalam kelemahan kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, kita harus yakin. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus yakin bahwa Allah bekerja di dalam panggilan kita. Ya, kita harus yakin bahwa Allah bekerja di dalam panggilan kita. Artinya begini, kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang dipanggil, orang-orang pilihan daripada Tuhan. Tetapi kita harus menyadari juga
bahwa di dalam panggilan kita, dalam pilihan Tuhan kepada kita, Tuhan itu tidak berhenti di situ saja, tapi dia memproses sampai akhir. Ya kan? Dia memproses sampai akhir. Makanya kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan 30, itu menarik. Rangkaian ada peningkatan pikiran di sana. Ya, ada peningkatan pikiran di sana. Ya, yang peningkatan pikiran ini menuju yang namanya klimaks. Ya, bagaimana Tuhan klimaks, Tuhan menyelesaikan semua proses panggilan itu kepada kita. Dalam arti Tuhan nggak berhenti atau tidak berhenti dalam panggilan saja atau dalam pilihan saja, tapi terus, ya, terus sampai selesai. Ya, sampai selesai semua rancangan, ya, rancangan yang dikerjakan bagi kita. Makanya dikatakan dalam bagian ini, coba perhatikan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya di sana mereka juga yang ditentukannya. Jadi dipilih, lalu yang kedua ditentukan. Dipilih, ditentukan, ya, dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dipanggil. Nah ini ya, dipanggilnya. Lalu saudara-saudara, dan mereka yang dipanggilnya dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan dimuliakan. Lihat di sana. Jadi prosesnya saudara, lihat di sana, prosesnya, proses panggilan kita itu utuh. Ya, dikatakan mulai dari mana? Mulai dari pilihan, ya, mulai dari pilihan, penentuan, panggilan, pembenaran, sampai kepada pemuliaan. Ya, kalau saudara belajar teologi, ini dalam soteriologi, dalam keselamatan itu, 5 pokok ini menjadi pokok yang sangat penting sekali. Ya, 5 pokok ini menjadi pokok yang sangat penting sekali. Di mana sebenarnya kita bisa menyadari dalam sebuah perjalanan sejarah keselamatan, ya, sejarah keselamatan, Tuhan tuh nggak pernah mandek. Ya, dalam arti di sini kita bisa melihat bahwa keberadaanmu tidak mempengaruhi Tuhan dalam apa? Dalam panggilannya kepada kita. Jadi keberadaan kita ini, ya, tidak mempengaruhi semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi dalam arti begini, karena kita jatuh bangun dalam dosa, lalu dia berhenti, ya udahlah, sampai dipilih aja. Nanti yang lain nggak usah dikasih sama dia. Nggak seperti itu, saudara. Ya, tidak seperti itu Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja secara tuntas. Ya, bekerja secara tuntas. Itu sebabnya kita harus menyadari kalau dia bekerja secara tuntas, seharusnya kita harus terpaut dengan dia. Seharusnya kita harus setia kepada dia. Seharusnya kita harus berjalan, ya, berjalan dengan apa? Dengan panggilan kita itu. Ya, karena dikatakan mereka yang dipilih ditentukan, mereka yang ditentukan dipanggil, mereka yang dipanggil dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan dimuliakan. Kalau dipakai bahasa teologi lagi, ya, pilihan, penentuan, ya, pilihan, penentuan, panggilan, pembenaran, sampai pemuliaan. Pemuliaan itu artinya saudara, sampai kita dimuliakan bersama dengan dia. Sampai kita sepenuhnya bersama-sama dengan Tuhan kita itu. Dan kita harus menyadari itu selagi kita hidup ini. Jadi bukan berarti dalam proses yang diberikan kepada kita itu, proses itu nanti aja kalau kita udah mati. Dalam pengharapan kita tidak. Tapi itu sebuah perjalanan. Ya, mulai dari pilihan, ya, pilihan, penentuan, panggilan, pembenaran, sampai kepada pemuliaan. Itu satu paketnya Tuhan untuk kita. Jadi makanya kita diminta dalam bagian ini, saudara, kalau itu paketnya Tuhan bagi kita, seharusnya kita benar-benar serius dalam mengikut Tuhan. Ya, banyak sekali, acap sekali kita saudara bermain-main mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita hidup, ya, kita hidup itu, ini kan proses yang panjang ini saudara. Kita diberi waktu, diberi umur, diberi kesempatan. Nah ini dia ya, diberi kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Tapi seharusnya ini kita pakai sepenuhnya, ya, sepenuhnya untuk menantikan sampai kepada proses pemulihan itu. Ya, sampai proses pemulihan itu. Sekarang saya sangat yakin 4 hal sudah dikerjakan buat kita. Ya, 4 hal ini sudah dikerjakan, 4 hal ini. Yang pertama, tadi yang dikatakan pilihan, penentuan, ya, panggilan sampai pembenaran. Sudah Tuhan kerjakan buat kita seutuhnya. Ya, sudah Tuhan kerjakan untuk kita seutuhnya. Tinggal kita menunggu yang satu lagi, yaitu yang dikatakan pemuliaan, glorification. Ya, glorification. Pemulihan itu bisa 2. Ya, kita mengalami pemulihan itu bisa 2. Yang pertama, saudara, kita diistirahatkan Tuhan dulu. Ya, kita meninggal misalnya, kita mati. Ya, setelah kita mati, kita menunggu kedatangannya.
Untuk apa? Untuk mempermuliakan kita. Ya, kita menunggu kedatangannya untuk mempermuliakan kita. Tapi ada sisi yang kedua. Ya, sisi yang kedua, mungkin pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita tidak mati. Kita diangkat oleh Dia. Nah, dalam proses pengangkatan seperti itulah kita juga dimuliakan oleh Tuhan. Makanya jelas sekali apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat itu. Ya, mulai ayat yang ke-13 itu. Bahwa orang-orang yang diistirahatkan oleh Tuhan lebih dahulu, ya jangan jangan menganggap bahwa sudah berhenti proses pemulihan bagi dia. Pemulihan bagi dia. Tidak. Ya, justru dia menunggu. Dia tidak lagi bekerja, dia beristirahat, menunggu Tuhan membangunkan dia lagi untuk apa? Menuju glorification, menuju proses pemulihan itu. Ya, pemulihan itu dalam arti apa? Mengubah tubuh dosa ini menjadi tubuh kemuliaan. Itu yang kita tunggu semuanya. Mengubah tubuh dosa ini menjadi tubuh kemuliaan. Makanya saudara, selama kita hidup, kita hanya belajar. Belajar untuk apa? Mengendalikan diri kita. Belajar untuk apa? Mengendalikan segala keberadaan kita untuk kita bisa hidup serupa dengan Yesus. Tetapi proses pemuliaan tubuh dosa ini ya menjadi tubuh kemuliaan, kita masih menunggu waktunya Tuhan. Tapi paketnya sudah selesai. Ya, paketnya sudah selesai. Itu milik kita. Itu milik kita. Itu sesuatu yang sudah Tuhan tentukan bagi kita dalam proses panggilan itu. Ya, dalam proses panggilan itu milik kita. Kita menunggu bagaimana Tuhan menyelesaikan buat kita. Nah, jadi ini luar biasa menurut saya bagian yang kedua. Ya, kalau kita sadar bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah manusia, saudara, ya sejarah manusia, ini berarti kita harus sadar bahwa Allah juga bekerja dalam proses panggilan kita. Allah bekerja dalam proses panggilan kita. Jadi nggak ada yang stuck. Dari sisi Tuhan tuh nggak ada yang stuck. Ingat baik-baik itu. Nggak ada yang stuck. Tidak ada yang jalan di tempat itu, nggak ada. Ya, semua berjalan dengan proses waktu. Kronos dan Kairos itu. Ya, Kronos berjalan dengan proses waktu. Tapi bagaimana menggunakan kesempatan demi kesempatan ya untuk mempermuliakan Dia sebelum kita dimuliakan. Nah, ini dia. Untuk mempermuliakan Dia sebelum kita dimuliakan. Itu sangat penting sekali. Ya, jadi jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi hidup dalam kebiasaan buruk, ya, jangan lagi hidup dalam kebohongan, jangan lagi hidup dalam fitnah, jangan lagi hidup dengan kata-kata yang sombong, kata-kata yang menganggap diri kita hebat, ya kan? Ya, karena apa? Karena memang kita menanti proses pemulihan itu, ya, proses pemulihan bagi kita. Sehingga dalam hidup ini belajarlah untuk memuliakan Tuhan, belajarlah untuk mengendalikan diri, belajarlah untuk hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kerjakan setiap hari dalam hidup kita. Nah, ini penting saudara. Jadi mari kita menyadari ini, bagian yang kedua ini menjadi bagian yang penting buat kita, bahwa proses panggilan kita Allah hadir di situ dan terus memprosesnya sampai kepada apa? Sampai kepada glorification. Dan itu yang kita nantikan daripadanya, dan itu yang kita tunggu dari Tuhan kita. Ya, kita harus sadar bahwa Allah, ya dikatakan bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah hadir ya dalam setiap kelemahan kita. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa Allah, ini kata kuncinya, Allah bekerja dalam proses panggilan kita. Allah bekerja dalam proses panggilan kita. Jadi nggak otomatis ya, Allah bekerja, Allah yang mengerjakan di sana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ya, jadi Allah hadir dalam setiap kelemahan kita. Allah bekerja dalam proses panggilan kita, ya kan? Dalam proses panggilan kita, ya. Lalu yang ketiga, ini yang kata kuncinya. Allah membela kita dalam setiap perkara hidup kita. Allah membela kita dalam setiap perkara hidup kita. Nah, itu kehadirannya dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia itu. Allah membela kita, ya, dalam dalam membela kita dalam setiap persoalan hidup kita. Allah membela kita dalam persoalan hidup kita. Artinya begini, Allah itu tidak pernah tidak memperhatikan kita, tapi kita dibela. Di poin pertama tadi, Dia tahu kelemahan kita, ya, dan Dia hadir dalam kelemahan itu. Dia menolong kita dalam kelemahan itu. Sekarang saudara, realita perjalanan hidup itu banyak sekali tantangan, banyak sekali persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tapi Allah membela kita. Allah membela kita dengan cara apa saudara? Dengan cara
ini ayat 31 sampai dengan 39 ini. Ya, dia mengutarakan satu pertanyaan retorik, pertanyaan yang nggak bisa dijawab, nggak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Contohnya dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang melawan kita? Nggak ada. Allah membela kita di sana. Ya, nggak ada yang bisa melawan kita. Allah yang membela kita. Sekalipun saudara, kadang-kadang kita menganggap, aduh, kok saya muter-muter ya dalam persoalan hidup saya. Kok kita muter-muter ya dalam dalam hal-hal yang harus kita jalan dalam hidup ini. Tuhan hanya mau saudara, ya ingat baik-baik, Tuhan itu hanya mau kita ini benar-benar menjadi orang yang berpasrah diri kepadanya. Ya, berpasrah diri, ya kita bekerja maksimal, tapi pasrahkan kepada Tuhan. Ya, pasrahkan kepada Tuhan. Ya, kita bekerja dengan persoalan yang begitu panjang, pasrahkan kepada Tuhan karena Dia membela kita. Pembelaannya itu dikatakan seperti ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Lalu dikatakan lagi di dalam bagian itu, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Dasarnya apa? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita lihat saudara di sana, Allah itu membela kita. Makanya nggak ada yang bisa menggugat kita. Jadi orang percaya itu nggak ada yang bisa menggugat kita. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya yakin kepada Tuhan, ya. Jadi jangan kita lari dari panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya. Sekalipun kita nggak bisa lari sebenarnya karena Tuhan menjaga kita di sana. Lalu yang berikutnya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya di sana. Tidak ada. Allah membela kita di sana. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ini kata kuncinya, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada atau kuasa-kuasa, ya, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Kenapa? Itu tadi, dalam setiap hal Allah membela kita. Makanya dikatakan gak bisa ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah membela kita, ya. Mau ditaruh kesukaran yang berat yang membuat kita hampir kehilangan pengharapan, Dia membela kita. Ya. Mau ditaruh apa lagi saudara? Ditaruh kekurangan, miskin kita mungkin, sehingga kadang-kadang kita minder. Tapi ingat baik, Allah ada di situ dan membela kita dalam kemiskinan kita. Apalagi saudara kaya, punya segalanya, punya harta yang melimpah. Jangan lupa, Allah di situ. Allah mengendalikanmu, Allah membelamu dalam menggunakan harta itu di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Ya, dalam persoalan yang panjang, rumah tangga kita hampir goyah, retak, ya, hampir kita kehilangan pengharapan, kehilangan kekuatan, hampir kita mau berkata, berpisah. Tapi ingat baik-baik, Allah di situ membela kita. Jadi tidak ada kealpaan Tuhan dalam hidup ini. Dia selalu membela kita, Dia selalu mengendalikan kita, dan Dia selalu meluruskan perjalanan demi perjalanan daripada hidup kita. Makanya itu yang dituntut dari kita. Maka marilah kita belajar menyadari sepenuhnya pembelaan Tuhan ini dalam hidup kita. Jangan lari saudara, ya, jangan lari dari panggilan, jangan lari karena kekecewaan, jangan mengikuti kemauan demi kemauanmu, ya. Dalam kesukaran itu jangan mencari jalan pintas juga, karena Allah ada di sana. Allah membela kita, Allah menolong kita. Makanya pertanyaannya, ya, dalam kesukaran apapun engkau hadapi, ya, apapun pertanyaannya, sebenarnya kita menyadari bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah, Allah yang membela kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah pagi hari ini dan sepanjang minggu ini kita belajar menyadari 3 hal ini.
Ya, kalau kita sadar, sebagai orang percaya kita harus sadar bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, ini berarti kita harus sadar bahwa Allah hadir dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia hadir dalam kelemahan kita. Allah hadir dalam proses panggilan kita. Ya, Allah hadir dalam proses panggilan kita. Dan yang ketiga, Allah membela kita dalam setiap kelemahan kita. Allah membela kita. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan yakini bahwa Tuhan bekerja luar biasa, membelamu dalam setiap persoalan-persoalan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Tolong kami, supaya kami boleh hidup seturut selaras dengan kehadiran-Mu dalam sepanjang sejarah kehidupan kami. Tidak ada yang lari dari panggilannya, tidak ada yang mengandalkan kekuatannya lagi, tapi kami semuanya orang-orang yang berpasrah diri, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bekerja dan mengerjakan segala sesuatu yang mungkin kami tidak bisa kerjakan, tapi Tuhan bisa menolong kami untuk mengerjakannya. Berkatilah hidup kami. Kalau ada kekurangan demi kekurangan, biarlah Tuhan menolong. Pandemi ini pun biarlah Tuhan lalukan dari hidup kami. Karena kami tahu dalam pandemi ini pun Engkau hadir. Menolong kami, menguatkan kami, memberikan kekuatan, memberikan imun tubuh yang kuat bagi kami. Sehingga kami semua sehat, kami semua dalam pimpinan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan tolong. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Dalam apapun dalam hidup ini, biarlah kami boleh percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat hikmat. Terima kasih buat firman. Dan terima kasih buat relasi kami dengan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami berdoa juga sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan akan menolong kami supaya kami tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.